Sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan shalom. Lebih semangat lagi, shalom Timerias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pagi ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan, hanya bagi nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Ku pandang kekudusan-Mu, sembah Dia. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Gereja Tiberias lebih sembah lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu kami sembah, kami bawa hati kami bawa hidup kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, Raja di atas segala raja. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, ditinggikan, dimuliakan Engkau selalu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Tiada yang lain yang kami pandang dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau diagungkan, dimuliakan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Inilah pujian setiap kami ya Bapa. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Kami bawa hati kami ya Tuhan,
menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan ya Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini iman percaya kami ya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji, bersorak, melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kita, yang pertemukan kita di gereja di Tiberias. Mari bersukacita pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang melimpah sepanjang bulan ini saudara. Yang di rumah angkat suaramu, bersama-sama
kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Lambaikan tangan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua. Mari semati beri Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. Mari kuatkan kiri kananmu saudara. Katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan cinta engkau. Bersukacitalah. Oh, saudaraku dan saudariku. Lepaskan bebanmu saudara di hadapan Tuhan. Yes. Bersama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan saudara. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau limpahkan sukacita bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita bersukacita, amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Sama-sama saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih dalam, saya akan terlebih dahulu membacakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Itu suara gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Daryati Pariaji, untuk tema minggu ini saudara, yaitu rencana dan kasih Allah bagi kita. Roma yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus kepada Gembala Sidang Tiberias untuk masuk sorga, sucikan segala perkataanmu, jangan berdusta, jangan menipu, jangan memfitnah, jangan saksi dusta, perkataan harus benar dan jujur. Haleluya, amin. Roma yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Apa maksud dan rencana kasih Allah bagi kita? Yang pertama, bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 hingga 5. Dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 16. Kita harus dan selalu perlu untuk memikirkan janji Tuhan kepada kita. Ingatlah selalu rencana Tuhan dan percaya kepada Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Maka janjinya akan dinyatakan. Yang kedua, bahwa Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatunya untuk mewujudkan rencananya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaruh keyakinan pada kehendak-Nya. Dalam kondisi apapun, mari kita percaya semua rencana Allah itu baik adanya. Pada waktunya kita akan mengerti bahwa kita akan naik level, dan apapun yang kita hadapi, semua rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 hingga 31. Kita harus berdoa untuk negara Indonesia. Di tengah banyak prediksi yang ada, semua dalam penjagaan Tuhan, dan kita akan dipelihara Tuhan. Maka jangan takut
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga 5. Kita tidak akan merasakan hidup yang sepenuhnya kalau tidak melayani Tuhan. Dimanapun kita dipercayakan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Romawi yang ketiga, program Allah, semua keluarga kita masuk sorga. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18 hingga 19 mengajarkan kepada kita yang pertama, tugas hidup kita yang terutama adalah jangan seorang pun anggota keluarga kita ada yang terhilang dan mengalami maut. Pertama-tama kita dituntut untuk taat pada firman Allah. Bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita menuju sorga bila kita tidak taat dan setia kepada firman Allah? Mari kita selalu menjunjung tinggi firman Allah. Yang kedua, hidup yang taat dan setia kepada firman Allah. Artinya hidup dalam pertobatan. Lukas 13 ayat yang ketiga. Yang pertama, keluarga kita tidak mengalami maut, namun anggota keluarga kita tidak seorang pun akan dilenyapkan. Tidak seorang pun akan terhilang. Tidak seorang pun akan mengalami maut. Yang kedua, bila terhilang kemana? Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Diperingatkan dengan tegas bahwa orang yang mengalami maut adalah mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga adalah mereka yang dilemparkan ke dalam lautan api. Doa penutup, mari kita bersama-sama berjuang agar terbang ke sorga. Tidak zina, tidak cabul, dalam rumah tangga tidak ada orang ketiga. Jaga kasih mula-mula, karena yang ada orang ketiga tidak akan terangkat ke sorga, tapi masuk ke perut bumi, yaitu neraka. Haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kita berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Buat pesan Tuhan yang begitu memberkati kita di pagi yang indah ini saudara. Kita bersyukur kita boleh dengar pesan Tuhan lewat Gembala Sidang kita yang terkasih. Dan saat ini bersama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan saudara. Siapkan hatimu, mari alami Tuhan pagi hari ini. Dengan hati yang rela kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini. Setiap kami boleh kembali datang di hadapan-Mu, beribadah di penghujung bulan April Tuhan. Kami percaya dan kami melihat betapa baiknya Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu. Tuhan yang telah sediakan segalanya bagi setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang setia, punya Allah yang begitu memberkati setiap kami. Hari ini kami hampiri tahta-Mu dengan Tuhan, dengan syukur kami ya Bapa, bahkan dengan hati yang rela Tuhan Yesus. Sebab kami rindu untuk diubahkan lewat firman-Mu yang pastinya akan mengubahkan setiap kami. Firman-Mu berkuasa bagi kami yang beriman ya Bapa. Ubahkan kami Tuhan, sebab kerinduan kami memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di antara setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kerinduan kami itu ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Kami pandang Tuhan, angkat kedua tanganmu saudara. Ini kerinduan setiap kami Tuhan bagi hari ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan, oh, ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya ini yang ku inginkan. Ku hidup bagimu. Arahkan hatimu sama Kristus Tuhan. Percayalah, tetap memandang. Kita melihat kemuliaan saudara. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan saudara, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami memuliakan, meninggikan Engkau. Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk duduk diam. Dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Dan saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus lewat perjamuan kudus, kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom Tiberias Gading Nias, shalom Tiberias live streaming dimanapun kita berada, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan, teks firman Tuhan pagi yang indah ini. Kita ambil dari Lukas pasal 17. Lukas pasalnya yang ke-17, kita mau lihat ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 17, kita mau lihat ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu tidak bisa dikatakan ada di sana, ada di sini. Artinya kerajaan Allah itu tidak kelihatan. Tapi Yesus katakan kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. The kingdom of God is in you. Dan kamu di sini, saya garis bawahi dan saya tekankan adalah berjumlah tunggal, bukan
jamak. Jadi kerajaan Allah bukan di antara kalian, tapi ada di antara kamu secara tunggal, bukan jamak atau banyak. Yang dimaksud kamu di sini adalah individu, yaitu setiap jiwa, yaitu setiap saudara dan saya. Kerajaan Allah bukan berada di dalam kelompok, institusi, komunitas, atau organisasi. Tapi kerajaan Allah ada di setiap jiwa, di setiap nyawa, di setiap individu. Dan gereja yang sebenarnya adalah setiap saudara dan saya. Gereja yang sebenarnya bukan organisasi atau institusi. Karena Tuhan tidak mau tinggal di dalam gedung, Tuhan tidak mau tinggal di kemah, Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait, tapi bait Allah yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Katakan bersama saya, aku adalah bait Allah. Bilang sama orang di sebelah saudara, katakan kamu adalah bait Allah. Dan ini adalah satu rahasia yang saya bagikan minggu lalu dalam Kolose 1:27. Bahwa Paulus menyebut ini sebagai satu rahasia. Kristus ada di dalam kamu. Lagi-lagi kamunya ini tunggal. Kamunya ini adalah berbentuk individu. Saya percaya saudaraku bahwa Injil Kristus Yesus itu adalah satu rahasia di mana Tuhan ada di dalam setiap orang. Itu kenapa konsep Kristus, yaitu yang diurapi. Dan tiap minggu kita terima minyak urapan. Sehingga saudaraku, konsep Kristus itu dalam Hakim-Hakim 9 ayat 9, minyak urapan ini, dia memuliakan Allah atau menghormati Allah dan memuliakan manusia. Dan manusia betul-betul dimuliakan karena Allah tinggal di dalam setiap individu. Ini suatu konsep yang sangat revolusioner, yang sangat mengubah segala paradigma kita. Bagaimana kita melihat orang lain akan berbeda. Bagaimana engkau melihat dirimu sendiri akan berbeda. Bagaimana engkau melihat dunia akan berbeda kalau engkau melihat bahwa Tuhan ada tinggal di dalam setiap individu. Sehingga betapa nilai individu manusia itu dimuliakan sampai titiknya yang maksimal. Karena Tuhan ada di dalam kita. Dan betapa saudaraku, konsep Kristus yang diurapi ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dan saya percaya bahwa hanya di dalam Yesus benar-benar manusia akan menjadi manusia. Karena berkemanusiaan dan terutama menjadi manusia yang adil dan beradab, itu mustahil kita dapat peroleh saudaraku di luar konsep ini. Karena konsep ini sangat menghormati nilai dan nyawa dari manusia. Bahwa setiap saudara berharga, setiap nyawa berharga, setiap individu berharga. Saya teringat perkataan pendeta Dr. Yesaya Pariaji, hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai menyingkapkan rahasia minyak dan anggur. Dan pendeta Pariaji berkata bahwa satu jiwa nilainya itu lebih dari dunia dan seisinya. Dan itu perkataan yang sangat dalam kalau kita renungkan, saudara. Satu jiwa nilainya lebih dari dunia dan seisi. Itu perkataan pendeta Pariaji. Dan itu sangat alkitabiah. Dan itu sangat memuliakan betapa jiwa manusia sangat berharga, saudaraku. Jiwa individu sangat berharga. Kenapa penting saya katakan ini? Karena kita harus bebas dari identitas kelompok. Dan saya percaya identitas kelompok itu menara Babel yang mau dibangun oleh manusia menentang pengenalan akan Allah. Dan konsep Kristus, individu yang diurapi ini menghancurkan identitas kelompok. Dalam kitab Talmud Yahudi, orang Yahudi memiliki kitab suci, Alkitab Perjanjian Lama tentunya, kitab suci mereka adalah Perjanjian Lama, tapi setelah Perjanjian Lama adalah Talmud, saudara, dan kitab Talmud itu mengatakan bahwa kalau engkau membunuh satu nyawa manusia secara tidak adil,
Kalau engkau bunuh satu nyawa manusia, itu sama saja engkau bunuh seluruh umat manusia. Dan perkataan itu dikutip oleh saudara kita, ya, di dalam kitab mereka. Saudara kita mayoritas juga mengutip perkataan ini dari kitab Talmud ini. Barang siapa yang membunuh satu nyawa manusia, itu sama saja membunuh seluruh umat manusia. Karena konsep mengenai Kristus, individu yang diurapi, bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, itu betul-betul memuliakan setiap individu. Sehingga kita harus menemukan identitas kita di dalam individu yang diurapi tersebut, yaitu Kristus. Dan ini menghancurkan identitas kelompok. Karena identitas kelompok, saudaraku, itu berbahaya. Identitas kelompok membuat manusia berkelompok dan akan berbenturan satu sama lain. Dan identitas kelompok ini harus ditaklukkan oleh individu yang diurapi. Dan individu yang diurapi ini hanya satu-satunya yang bisa menaklukkan identitas kelompok. Dan identitas kelompok yang saya maksud, semua kelompok di mana setiap kita, saudara, menjadi anggotanya, itu berpotensi untuk menimbulkan konflik, baik itu suku, baik itu bahkan agama sekalipun, baik itu ras dan status ekonomi, bahkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Sehingga kita datang kepada Tuhan bukan sebagai kelompok. Kita datang kepada Tuhan bukan sebagai berjemaah. Kita datang kepada Tuhan sebagai individu. Karena kita masing-masing berdosa. Masing-masing semua individu berdosa. Dan keselamatan adalah untuk masing-masing individu. Pembenaran oleh darah Yesus juga adalah untuk masing-masing individu. Urapan adalah juga untuk masing-masing individu. Saudara tidak akan pernah baca dalam Alkitab bahwa orang diurapi itu berjemaah. Orang diurapi per individu. Saya mau katakan kepada setiap saudara, setiap individu berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Dan saking bernilainya engkau di mata Tuhan, sampai Roh Allah mau bersemayam di dalam saudara dan saya. Dan itu sangat menghargai dan mengangkat martabat manusia dahsyat dan luar biasa. Kok nggak ada yang bilang amin di sini? Katakan sebelahmu, katakan aminku dalam hati. Ya. Bilang sama yang sebelah saudara, walau aku tidak bilang amin, tapi aku menyimak. Karena yang penting saudara bangun, jangan tidur, amin. Jangan tidur yang penting ya. Nggak bilang amin nggak apa-apa. Yang penting mata saudara harus nyala. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa saya membawakan sesuatu yang penting di sini. Karena identitas kelompok itu jahat. Dan saya akan buktikan kepada saudara, ya, apa yang saya maksud identitas kelompok itu jahat. Ya. Bahkan agama Kristen pun tidak boleh jadi identitas kita. Yang jadi identitas kita harus Tuhan Yesus Kristus. Karena yang menyelamatkan kita bukan agama, tapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Dan identitas kelompok bisa membuat manusia, ya, itu jadi jahat. Identitas kelompok bisa merasuk manusia. Dan saya percaya itulah binatang yang disebut oleh Daniel, yang disebut oleh Yohanes di kitab Wahyu. Kalau identitas kelompok sudah mulai merasuk manusia, saudara akan melihat betapa manusia akan bengis, akan jahat, akan terpecah belah. Dan satu kelompok akan memusuhi kelompok yang lain, satu suku memusuhi suku yang lain. Ini mental kelompok, mental gangster. Saudara akan lihat ini ketika anak SMA tawuran, saudara lihat ya, identitas kelompok ambil alih, membajak identitas setiap individu dan mengambil alih cara pemikiran mereka. Mereka sudah kerasukan. Ya, mereka sudah dirasuk oleh identitas kelompok. Dan mereka akan membunuh satu sama lain, menyerang satu sama lain, menghina satu sama lain, menganiaya satu sama lain atas nama identitas kelompok. Dan jangan sampai juga agama Kristen jadi identitas kita. Yang menyatukan kita nggak boleh identitas kelompok yang bernama agama Kristen. Tapi yang menyatukan kita adalah kita tinggikan, muliakan Yesus Kristus yang ada di tengah setiap kita. Dan kalau individu yang memiliki identitas
di dalam Kristus, mereka berkumpul. Mereka tidak akan merusak, mereka tidak akan menghancurkan. Mereka akan melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Mereka akan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ketika mereka berkelompok bersatu, persatuannya dahsyat luar biasa. Persatuannya adalah persatuan yang memberkati, bukan menghancurkan. Tapi persatuan apapun yang berdasarkan identitas kelompok, sekalipun itu agama Kristen. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau berpikir ya bahwa identitas kelompok itu tidak berbahaya, bahkan agama Kristen sekalipun, saudara harus lihat sejarah. Ya, saudara harus lihat sejarah, bagaimana di dalam sejarah membuktikan, bahkan terutama sejarah gereja. Saudara perhatikan, sejarah gereja itu berdarah-darah. Kalau saudara dan kita jujur di sini, enggak semua hal yang dilakukan oleh gereja di dalam sejarah ini baik. Dan saya berkata gereja sebagai organisasi, bukan sebagai tubuh Kristus, tapi sebagai organisasi, sebagai institusi. Dan enggak semua hal yang dilakukan oleh gereja sebagai institusi itu patut dipuji. Bahkan beberapa hal yang mereka lakukan, terutama di abad pertengahan, itu sangat korup, gereja sangat korup, sangat sadis, sangat kejam. Mereka membunuh, menghakimi, dan saudaraku yang terkasih, beberapa bentuk penyiksaan yang paling kejam di dunia ini dalam sejarah diciptakan oleh, dan kita harus malu, diciptakan oleh institusi gereja. Seperti dibakar di tiang, itu maaf ya, itu kita harus malu. Itu kenapa saya katakan, saudara, ya, identitas kelompok, mau itu agama Kristen sekalipun, itu berbahaya. Dan Yesus lebih besar dari agama Kristen. Yesus yang harus kita tinggikan. Dan di abad pertengahan, kalau orang dianggap sebagai bidat, kalau orang dianggap menghujat Alkitab, mereka dibakar di dalam tiang, diikat di tiang dan dibakar. Dan ya, ada bidat yang disiksa, saudara, sebagai penghukuman. Bahkan kalau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, penterjemah Alkitab bahasa Inggris dihukum mati. Tidak boleh. Ya. Dan bahkan ada beberapa bentuk penyiksaan seperti, bahkan sebelum dibakar di tiang, itu lidahnya ditarik, bukan dipotong, ditarik sampai putus, matanya dicungkil, dan dibakar di tiang. Saya mau katakan sama saudara, saya mau tanya, hal itu memuliakan Tuhan atau tidak, saudara? Apa Tuhan menginginkan hal itu? Hal itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Tapi kalau Tuhan dimuliakan, manusia pasti dimuliakan juga. Karena kalau Yesus dimuliakan, nyawa manusia pasti ditinggikan juga. Pasti dihargai. Itu sampai Yesus katakan, kalau engkau lakukan sesuatu kepada yang paling hina ini, engkau juga lakukan itu bagi aku. Tapi kalau kita berbuat baik kepada yang paling hina, engkau juga berbuat baik bagiku, Yesus katakan. Dan seninya adalah, saudaraku, kalau kita memuliakan Yesus, kita memuliakan setiap nyawa manusia. Kalau saudara cinta Yesus, saudara akan cinta manusia. Saudara akan cintai setiap nyawa, setiap individu manusia, sampai engkau menghargai semua nyawa manusia. Engkau tidak lihat lagi suku, agama, dan ras. Karena identitas kita haruslah menjadi individu yang diurapi Yesus Kristus yang adalah anak manusia. Katakan bersama saya, anak manusia. Katakan bersama saya, anak manusia. Ujung-ujungnya setiap kita adalah anak manusia. Gak ada sukunya, gak ada agama di sini, gak ada rasnya, saudaraku. Tapi ujung-ujungnya kita adalah anak manusia. Dan Yesus datang untuk semua manusia. Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Yesus datang untuk seluruh dunia, seluruh manusia. Jadi hanya Yesus yang bisa buat manusia betul-betul jadi manusia. Dan di sini, saudaraku, tidak ada identitas kelompok. Tapi hanya identitas manusia yang Tuhan mau untuk kembangkan adalah identitas individu yang diurapi. Dan kalau identitas individu yang ada pada kita, saudara, ya, maka hanya individu yang bisa kreatif. Betul atau tidak? Hanya individu yang bisa inovatif.
Ya, individu bisa kreatif, bisa inovatif, dan bisa mereformasi, bisa bertobat. Ya, individu bisa berubah pikiran. Berubah pikiran di sini artinya bertobat, change your mind. Ya, metanoia, bertobatan adalah berubah pikiran. Individu bisa mati dan bangkit lagi. Kelompok tidak bisa. Kelompok nggak bisa bertobat. Kalau engkau dirasuk oleh identitas kelompok, engkau kaku, engkau terbelakang, engkau tidak akan kreatif. Engkau tidak bisa berpikir di luar kotak, katakanlah. Engkau dikotak-kotakan. Dan identitas kelompok itu tidak akan membuat manusia memenuhi, setiap individu memenuhi potensinya. Karena identitas kelompok itu membelenggu. Dan yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita adalah yang diurapi yang ada dalam setiap kita, yaitu Yesus. Saya percaya bahwa masa depan dunia ada pada setiap individu yang bertobat, yang setuju katakan amin. Yang bisa menyelamatkan dunia ini bukan negara, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan institusi. Yang menyelamatkan dunia ini adalah setiap saudara yang percaya Yesus ada dalam setiap kita. Dan mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Sehingga hari ini saya mau tekankan saudaraku, saya mau tekankan bahwa individu harus kuat. Dan saya mau tekankan bahwa nilai dan nyawa manusia sakral, berharga, dan suci. Dan seperti Alkitab katakan bahwa di akhir zaman ini anak manusia akan menghakimi dunia. Dan saya percaya di akhir zaman ini itu sudah terjadi. Saya percaya bahwa nilai yang sakral, yang suci dari manusia itu sudah menghakimi dan menjadi hakim atas dunia ini. Kalau seseorang tidak menerima nilai ini, kalau menolak nilai ini, bahwa setiap individu itu berharga dan dikasihi oleh Yesus, maka saudaraku, mereka bermain-main dengan api. Karena nilai dari nyawa semua manusia ini adalah satu hal yang sakral dan tidak boleh disentuh-sentuh, tidak boleh dipegang-pegang, tidak boleh diutak-utik. Alkitab katakan jangan menjamah apapun yang suci, jangan menjamah apapun yang sakral. Karena nilai dan nyawa manusia ini, nilai dari nyawa manusia yang berharga di mata Tuhan ini, itu disembunyikan di dalam firman dari perjanjian lama dan dinyatakan dalam perjanjian baru, disembunyikan dalam ritual ibadah kita, disembunyikan, disimpan di dalam sakramen. Itu kenapa sakramen perjamuan kudus kita penuh kuasa. Karena terkandung satu nilai mengenai nyawa manusia yang berharga disimpan di sini. Jadi jangan main-main. Perjamuan kudus ini sakramen yang kudus, yang suci, yang harus kita hayati dengan penuh dengan hormat, juga minyak urapan, memuliakan Allah dan manusia. Perjamuan kudus ini anggur, ya, memuliakan Allah dan manusia. Dan identitas kita harus kita temukan di dalam individu yang diurapi ini adalah Kristus. Dan identitas individu yang diurapi ini yang harus memenuhi setiap saudara dan saya. Dan identitas kelompok itu merasuk. Tapi identitas individu yang diurapi ini memenuhi setiap kita. Tidak merasuk, ya, tapi kita harus terima dengan sukarela. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang kedua. Markus pasalnya yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-27. Markus pasal 2 ayat 27, yang sudah temukan katakan amin. Yang cinta Yesus katakan amin. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk apa? Manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya, agama itu untuk manusia. Peraturan agama apapun adalah untuk manusia. Dan bukan, saudaraku, hari Sabat bukan manusia demi
peraturan agama, bukan. Ya, dan saya jelaskan. Karena di sini betapa kita lihat saudaraku bahwa Tuhan mementingkan kebaikan untuk manusia. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, identitas kelompok apapun berdasarkan suku, agama, dan ras itu berbahaya. Dan Yesus lebih besar dari agama Kristen. Dan yang kita muliakan, yang kita tingkatkan adalah identitas individu yang diurapi itu, yang kita percaya, yaitu Yesus yang harus menjadi identitas kita. Dan ia harus di atas identitas kelompok apapun. Saya adalah anggota dari banyak kelompok. Saya seorang pria dari jenis kelamin. Saya seorang yang memiliki suku tertentu, agama tertentu menurut KTP, ras tertentu, status ekonomi tertentu, pekerjaan profesi tertentu, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi identitas kelompok tersebut harus ditaklukkan oleh identitas individu yang diurapi. Karena identitas kelompok itu berbahaya. Karena identitas kelompok adalah menara Babel yang duduk di atas binatang monster yang mengerikan tersebut. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya. Bukan manusia untuk hari Sabat. Jangan sampai saudara dan saya lebih mencintai peraturan agama dibanding mencintai nyawa manusia. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kananmu, katakan aminku dalam hati. Saudaraku, jangan sampai mencintai peraturan agama lebih dari nyawa manusia. Dan banyak orang seperti itu, dan bahkan gereja kadang seperti itu. Betul atau tidak? Gereja kadang lebih mencintai peraturan agama dibanding manusia. Mereka sudah terlalu asik beragama. Mereka terlalu asik beragama sampai mengorbankan nyawa manusia. Sampai mengorbankan kebaikan untuk manusia. Dan mereka tidak peduli kadang. Dan gak apa-apa, kita kritik gereja sebagai organisasi tidak apa-apa. Ya, saya tidak berbicara gereja sebagai tubuh Kristus yang nggak kelihatan, kerajaan Allah yang tidak kelihatan, itu nggak boleh kita kritik. Tapi yang kita kritik sebagai organisasi. Karena saudaraku yang terkasih, yang bisa bertobat adalah individu. Dan Tuhan tinggal dalam setiap individu. Kalau kita cinta organisasi gereja, mari kita cintai lebih lagi setiap individu yang ada di dalam gereja tersebut. Karena setiap individu yang ada dalam gereja tersebut bisa mereformasi gereja. Yang setuju katakan amin. Organisasi bisa direformasi oleh individu yang di mananya mereka berada di dalam organisasi tersebut. Individu yang bisa mereformasi. Mereka bisa bertobat. Tapi organisasi tidak bisa bertobat. Jangan sampai mencintai peraturan agama lebih dari manusia. Bahaya, bahaya, bahaya. Kadang kita lebih asik beragama. Kita lebih sibuk. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling alkitabiah? Kita sibuk berdebat soal teologi, soal doktrin. Tapi kita tidak peduli dengan manusia. Tapi Yesus mau menyelamatkan manusia. Itu kenapa ia katakan, mau hari Sabat mau apa? Yang penting nyawa manusia ditolong. Yang penting kebaikan bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah. Ya, nggak usah berdebat mengenai ini, mengenai itu. Ya, nggak usah berdebat mengenai ini, mengenai itu. Yang penting manusia diselamatkan, manusia disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya nggak usah berdebat lah mengenai bagaimana metodenya. Kadang kita lebih mau berdebat mengenai doktrin, ya lalu menuding ini sesat, itu sesat. Saudaraku, mau bagaimanapun caranya Yesus dimuliakan, saudara diberkati, disembuhkan. Ya, dan kadang misalnya iman gereja Tiberias untuk kuasa dan mujizat Tuhan jadi target dari kritik. Dan mereka mengkritik metodenya dan lain sebagainya. Dan mereka tidak bersuka cita kalau jemaat
setiap individu diberkati dan disembuhkan. Setelah ibadah ini selalu akan ada kesaksian yang dipandu oleh pendeta Elfris. Dan setiap saudara mendengarkan kesaksian itu, saya mau setiap kita bersuka cita. Manusia disembuhkan, manusia diselamatkan. Dan kita harus bersuka cita kalau ada orang disembuhkan. Kita harus mengasihi semua manusia. Tapi kadang kita nggak peduli, kadang beberapa kali nggak peduli tentang disembuhkan. Yang penting doktrinnya begini. Ya mereka terlalu asik dengan beragama. Hati-hati. Jangan lebih mencintai peraturan agama lebih dari nyawa manusia. Kita lihat Markus 3 sekarang. Markus 3 ayatnya yang pertama. Markus 3 ayatnya yang pertama. Kemudian Yesus masuk lagi kemana saudara? Kemana? Ke rumah ibadat. Catat ini, ke sinagoga atau ke rumah ibadat. Ya, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, lagi-lagi nih hari Sabat nih. Kita nggak usah baca semuanya karena terlalu panjang. Ya, saya jelaskan saja. Ini hari Sabat ini. Ada yang mati sebelah tangannya. Ini hari Sabat. Dan orang mau lihat nih Yesus mau sembuhkan atau tidak. Lagi-lagi orang lebih peduli dengan peraturan agama dibanding manusia. Mana yang kita lebih sayang, mana yang lebih kita cintai saudara. Jangan hati-hati, jangan mencintai peraturan agama lebih dari kita mencintai setiap individu, setiap sesama kita. Karena Tuhan mengasihi manusia. Ayat 4, Markus 3 ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja, mereka nggak jawab. Ayat 5, kita baca sama-sama ayat 5. Ia berduka cita karena apa? Kedegilan mereka dan dengan marah nih. Ia memandang sekelilingnya. Kita stop di sini, baca nanti berikutnya. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa Yesus duka cita, marah di rumah ibadat. Bahkan kadang Tuhan tidak nyaman di dalam institusi gereja karena kebanyakan gereja lebih mementingkan peraturan agama, lebih asik beragama dibanding mau melakukan apa yang baik untuk sesama manusia. Saudaraku, saudara dipanggil untuk jadi garam dan terang. Saudara dipanggil untuk buat baik bagi sesama kita. Untuk menghargai nilai semua manusia. Dan Yesus sembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini. Ayat 7, kita lihat ayat 7. Markus 3 ayat 7 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya apa? Menyingkir, katakan bersama saya menyingkir. Ke danau dan banyak orang dari mana? Galilea mengikutinya. Galilea bukan tempat yang adalah pusat agama di Israel. Karena pusat agama itu di Yerusalem dan Galilea oleh kelompok orang yang beragama itu direndahkan. Dan kita tahu Tiberias adalah di mana Galilea berada. Maaf kebalikannya. Tiberias adalah di dalam Galilea tersebut. Dan saudaraku yang terkasih, kadang saya pikir mungkin seringkali Yesus tidak nyaman di dalam institusi gereja. Dia lebih nyaman dan dia bekerja lebih luas, memberkati orang banyak. Hati-hati di luar institusi. Karena kadang institusi tidak menghargai nilai dari nyawa manusia, tidak mengasihi Yesus. Saudara, karena kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan mengasihi semua nilai manusia. Engkau akan mencintai nyawa manusia. Dan perhatikan, Yesus lebih nyaman di luar. Kadang di dalam terlalu banyak intrik-intrik agamawi. Di dalam orang terlalu banyak mencintai peraturan agama. Tapi saya percaya pewahyuan dari Gembala Sidang yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Pendeta Pariaji, mengenai minyak dan anggur. Itu memuliakan Allah dan manusia. Kalau saudara mengasihi Yesus,
kalau engkau mencintai Yesus, engkau mengasihi manusia. Saya berdoa, individu semakin kuat. Saya berdoa, individu di dalam setiap gereja semakin kuat. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Engkau harus sukses diberkati Tuhan. Kau penuhi potensi dirimu. Karena kalau individu kuat, identitas kelompok makin lemah. Dan saya berdoa, politik identitas tidak akan laku di Indonesia. Kita berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Karena politik identitas, catat apa yang saya katakan, hanya laku kalau individunya lemah. Kalau individu tidak mau pikul salib, politik identitas akan laku. Betul atau tidak? Karena politik identitas akan menyalibkan orang lain, menyalibkan suku lain. Betul atau tidak? Akan menyalahkan orang lain, akan menyalahkan kelompok yang lain. Dan orang yang menyalahkan kelompok yang lain itu pengecut. Karena mereka tidak mau ambil tanggung jawab atas ketidakbecusannya sendiri, atas ketidakmapanannya sendiri, dan atas dosa-dosanya sendiri. Dia akan cari kesalahan orang lain. Itu kenapa Yesus katakan jangan menghakimi, jangan salahkan orang lain. Jangan tuding orang lain, jangan cari kambing hitam. Karena kambing hitamnya adalah setiap kita. Kita semua berdosa di mata Tuhan. Dan semua individu harus akui hal tersebut, bahwa ketidakberesan di dunia ini adalah tanggung jawab setiap individu. Itu kenapa saya berdoa individu makin kuat. Dan identitas kelompok dihancurkan. Dan politik identitas saya berdoa tidak akan laku di Indonesia. Dan kalau kita bertobat, kita akan jadi terang bagi orang lain. Dan kita mempengaruhi orang lain. Dan orang lain akan melihat terang kita. Dan akan terpengaruh dengan itu. Dan akan menguatkan supremasi dari setiap individu. Dan akan menyadarkan bahwa setiap individu berharga. Karena dalam kondisi seperti itu saya percaya saudara, kalau individu itu kuat, maka identitas kelompok tidak akan perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau kita sebagai individu, kita tidak bertobat, dan kita tidak penuhi potensi kita, dan kita tidak pikul salib, kita akan tinggalkan ruang hampa, kita akan tinggalkan vakum, dan vakum itu diisi oleh binatang tersebut. Vakum itu diisi oleh monster tersebut. Vakum tersebut akan diisi oleh menara Babel tersebut. Dan di mana orang tidak mau pikul salib, di mana setiap individu hanya mau cari jalan yang nyaman dengan menyalahkan orang lain dan menghakimi orang lain, bencana tinggal tunggu waktunya dan kehancuran akan terjadi. Itu kenapa gereja Tiberias berdoa selalu. Setiap individu, setiap jemaat diberkati dan kuat. Saudara penuhi potensi saudara, dan kalau engkau penuhi potensi saudara, dan saya selalu berdoa, setiap individu naik bukan turun. Diberkati Tuhan. Dan saudara diberkati bukan hanya untuk supaya engkau diberkati, tapi saudara diberkati karena kita punya misi di sini. Kita punya misi untuk menjadi garam, untuk menyelamatkan bangsa, untuk menjadi terang. Yang mengasihi Yesus katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam, pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita akan terima sakramen yang kudus. Dan kita mau katakan, ku cinta kau. Kalau engkau mengasihi Yesus, kau harus mengasihi setiap nyawa manusia. Orang yang mengasihi Yesus akan menghargai nilai nyawa manusia. Jangan sampai kita mencintai agama lebih dari Yesus. Jangan sampai kita mencintai peraturan agama lebih dari nyawa manusia. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidup, kekasih dalam
hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Angkat tanganmu lebih sungguh lagi, katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kita musik mengiringkan dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah adalah dalam setiap individu. Kerajaan Allah adalah dalam setiap nyawa kesadaran manusia. Dalam setiap manusia ada satu potensi yang luar biasa untuk memanifestasikan satu hal yang dahsyat di dalam mereka. Kalau mereka percaya betapa individu harus kuat. Karena kalau individu kuat, maka identitas kelompok tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kehancuran yang perlu kita khawatirkan. Betapa kita harus tinggikan Yesus dan muliakan Yesus dalam setiap aspek hidup kita. Pikul salib kita dan penuhi potensi hidup kita. Dan kalau kau mengasihi Yesus, engkau mengasihi semua individu manusia. Engkau mengasihi setiap nyawa manusia. Kalau kau mengasihi Yesus, engkau mau yang terbaik bagi sesama kita. Dan semua itu ada pada pundak kita dan tanggung jawab kita. Dan itu kenapa kita harus pikul salib kita. Karena keselamatan dunia tergantung pada Kristus yang ada di dalam setiap kita. Keselamatan bangsa kita tergantung dari apakah kita penuhi potensi kita di dalam Kristus atau tidak. Karena kalau individu lemah, maka identitas kelompok akan merajalela. Dan kalau engkau terima itu sebagai tanggung jawabmu sebagai individu, sebagai anak Allah, anak manusia, engkau terima tanggung jawab ini adalah tanggung jawab saya sebagai individu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan kalau saudara angkat tangan, engkau percaya engkau punya kuasa yang dahsyat yang besar. Karena Kristus ada di dalammu. Dan kalau kita penuhi potensi kita, saudaraku, maka realita akan terpengaruh oleh kondisi di dalam roh saudara, di dalam iman saudara. Sadar atau tidak, rohmu ikut andil dalam menciptakan realita dalam bangsa kita. Baik itu realita ekonomi, baik itu sosial, baik itu politik, semua ditentukan di dalam roh saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan apa yang saudara percaya di dalam ini akan termanifestasi di luar. Kalau kita muliakan individu yang diurapi, maka kita percaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, kau puja, ku cinta, ku sembah. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, tinggikan dia, individu yang diurapi Yesus Kristus. Katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib yang kami terima lewat perjamuan kudus ini. Kami menghormati penderitaan kesengsaraan yang Kau lalui ya Tuhan, dengan menghampiri meja-Mu dengan roti dan anggur ini. Roti dan anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama
yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, sistem organ, jaringan dalam tubuhku, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, pencernaan, peredaran darah sempurna, darahku tahir. Oleh darah Yesus kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kanker tumor dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita terima minyak urapan ini. Individu yang diurapi adalah, saya percaya saudaraku yang terkasih, sangat penting untuk keselamatan bangsa kita, untuk keselamatan dunia. Karena kalau individu tidak kuat, maka dunia akan hancur. Kalau individu tidak kuat, maka identitas kelompok akan mengambil alih. Dan kalau identitas kelompok mengambil alih, itu keterbelakangan, itu penindasan, ketidakadilan, dan kehancuran. Itu kenapa individu harus kuat. Dan urapan ini menguatkan setiap individu. Karena urapan ini memuliakan Allah dan manusia. Dengan iman kita angkat minyak urapan ini bersama. Dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami, di dalam kami. Setiap tetes oles minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan. Mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Aku diurapi, urapan Tuhan ada padaku, dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Yesus yang ada di dalam saudara. Karena urapan ini ada dalam setiap kita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Berkati Pak John dan keluarga, juga usahanya di Jogja Tuhan berkati. Berkati Ibu Dr. Julia dan keluarga, Bu Marta di Sunter. Terima kasih Tuhan sudah baik sembuh. Ibu Meni dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Juga Pak Anggoro dan David, Pak Yunus dan keluarga diberkati. Dan Pak Alex dan keluarga. Kami doa ya Tuhan, setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan di surga. Kami berdoa bersyafaat berkati gerejamu ya Tuhan, yang kami kasihi gembala sidang kami Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan penuh, kuasa mujizat memimpin pekerjaan-Mu yang sangat besar ini ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tiberias, yang membantu gembala sidang, Tuhan urapi, yang melayani di setiap cabang Tiberias, terutama tempat ini. Berkati ya Tuhan, Bro Sony dan juga Bro Yoris, imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, asyar kolektan, greeters, guru-guru sekolah minggu, Pak Ronald dan rekan-rekan bekerja. Berkati urapi kami, doa lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Individu-individu yang diurapi terus bertambah. Indonesia diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang dengan berkat-Mu, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap
hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yivarecha Adonai veyishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechunecha, Yisa Adonai panav elecha veyashemnecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur